Saya berdoa kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Saya juga berdoa biar semua kita yang hadir pada pagi hari ini semakin diberkati Tuhan dan dicintai Tuhan. Betapa kami mencintai segala yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu baik dan sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah
Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih kuat untuk memuji Tuhan? Saya minta kasih tahu kanan kirinya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya undang Bapak duduk satu posisi. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dia Tuhan Allah bersamaku. Kuasa mengalahkan hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menandakan kebaikan, menandakan kebaikan.
Ya persilakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita beri hati kita untuk Tuhan, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa.
Kami perlu Engkau Tuhan. Bukan untuk memenuhi semua yang kami ingin. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Karena kami mengasihi Engkau. Ajari kami untuk tetap kuat, berjalan lebih kuat setiap hari. Ajari kami kekristenan kami bukan berdasarkan perasaan, tapi kami mau berjalan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat-sehat? Sudah sarapan? Wah, yang belum. Saya udah nyomot sedikit tadi sebelum berangkat. Saya udah nyomot dikit lah buat kekuatan gitu ya. Pagi hari ini. Ya, saya berdoa kita tetap dalam kesehatan ya Bapak Ibu ya, karena cuacanya memang baru beralihan gitu ya. Banyak yang bilang peralihan dari musim panas langsung ke musim hujan gitu ya. Berapa hari di Salatiga itu pagi hari sampai malam hari itu mendung, nanti malam sorenya udah hujan gitu. Nah, kita berdoa, kita sama-sama terus minta anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ini ngomong ada teman-teman yang membantu saya di LCD, nanti dibantu ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar pagi hari ini. Saya ulangi sekali lagi, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana terus berakar di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita terus berakar. Suara saya apakah terdengar jelas sampai belakang? Terima kasih ya. Bagaimana kita terus berakar di dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama buka di dalam Lukas 8 Bapak Ibu. Ini cerita yang waktu saya dengar sekolah minggu, saya dengar di remaja, saya dengar di pemuda, saya dengar juga dalam khotbah-khotbah yang ada. Ini memberkati hidup saya, dan kita mungkin sudah beberapa kali bahkan sering membaca kebenaran tentang ini. Lukas 8 ayatnya itu yang keempat, tapi kita tidak mulai dari ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu, judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ya Bapak Ibu ya, penabur tahu nggih? Orang yang menaburkan benih. Nah, sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Lukas 8. Nah, kita akan lompat ayatnya Bapak Ibu. Yang ke-11 sampai yang ke-15. Yang ke-11 sampai yang ke-15. Nanti kita akan ulas mundur. Tapi kita akan baca Lukas 8 ayatipun ingkang 11. Nah, ada yang membantu saya untuk membacakan dari jemaat, salah satu, monggo silahkan. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu. Di depan sudah ada, di HP ada, di Alkitab ada. Monggo silahkan. Ada yang bantu saya membacakan? Iya, monggo Bu, yang siapa Bu Gunari ya, monggo. Ya. Inilah arti perumpamaan itu. Ya. Itu ialah firman Allah. Firman Allah. Kita tanam baik-baik ya. Benih itu adalah firman 12. Mari Mas, kita tolong ditayangkan. Nah, kalau ini tidak terlihat bisa baca di tempat Anda. Selanjutnya ada yang ingin membacakan dari jemaat, monggo silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Kalau enggak saya yang bacakan ini nanti. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Next 13. Kalau gitu kita baca bersama-sama deh. 13 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yang jatuh di menerima dengan gembira, tetapi tidak mereka percaya sebentar saja, dan dalam pencobaan mereka murtad. Dalam arti kata sini beralih dari kepercayaan mereka. 14. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Yang dalam satu ialah orang yang telah mendengar firman-Mu dan dalam perbuatan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Terakhir 15. Bisa ditampilkan? Mas, ya, terima kasih. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang telah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya dalam ketekunan. Iya. Ini kisah yang sering kali kita dengar ya Bapak Ibu ya. Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang bagaimana seorang penabur. Yang pertama kalau masih ingat tanah penabur itu menaburkan benih ada di berapa tempat Bapak Ibu? 4 tempat. Yang pertama adalah pinggir jalan raya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Kita tidak akan bahas itu karena yang kita akan bahas adalah yang ketiga dan keempat. Ya Bapak Ibu ya, penabur itu datang membawa benih. Tempat pertama yaitu pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan sebagainya memakan itu. Jadi belum sempat didengar, belum sempat bertumbuh, belum sempat mengalami apa-apa sudah hilang. Tempat yang kedua, penabur itu datang di tanah yang berbatu-batu. Tabur. Tumbuh sebentar lalu karena tidak ada air menjadi mati. 2 tempat ini tidak akan kita bahas. Karena sesungguhnya memasuki kehidupan kekristenan itu PR-nya di 3 dan 4. Nah, yang ini nih. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Nanti maksud saya Bapak Ibu sudah dengar firman keselamatan dan firman tentang iman menuju kepada keserupaan Kristus. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Nah, dengar, tiap minggu kita dengar firman. Dengar firman itu, keselamatan, ya saya sudah diselamatkan. Beralih kepada iman, kepada keserupaan Kristus. Mereka dengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Kata terhimpit Bapak Ibu sebenarnya bukan seperti ini. Ini contoh sekali. Kak Roy, bisa bantu saya Kak? Ini akan membantu kita memiliki cara pandang. Maju ke depan Kak. Saya butuh satu lagi yang besar, yaitu seperti ini, Pak Musa, cocok nih. Saya orang yang dengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Jadi ini firman sudah bertumbuh, tapi terhimpit. Terhimpit sebenarnya bahasa aslinya. Coba himpit saya, sekuat-kuatnya, pakai tangan boleh. Ini ya. Masih kurang. Nah, ini saya masih bisa. Nanti maksud saya. Tapi dalam terjemahan aslinya itu bukan terhimpit, tapi dicok. Cok itu seperti ini. Mas, tangannya ke leher saya. Benar serius. Supaya Bapak Ibu tahu penggambarannya. 2 tangan. Nah, sebelah sini 2 tangan. Nanti maksud saya. Ini sebenarnya terjemahan aslinya. Mereka dicekik. Kadang secara kuat bisa dicekik, tapi jangan kuat-kuat banget ya. Ini contoh aja. Sampai saya kadang nggak bisa bernafas. Ngerti maksud saya? Lalu dengan pandainya situasi ini memainkan. Mereka pura-pura melemaskan kembali, dilemaskan. Bisa ketika sudah mulai bisa bernafas, mereka akan mulai dengan kuat. Nanti maksud saya Bapak Ibu, terima kasih Mas Pak Maturson sangat. Kata terhimpit seperti itu. Jadi bahasa aslinya bukan terhimpit, tapi dicekik. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Dicekik oleh apa? Oleh apa Bapak Ibu? Bukan oleh opa ya, oleh apa?
Oleh apa? Nah, yang pertama, tadi 2 tempat tadi nggak usah dibahas. Kekristenan kita udah nggak di level situ. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Udah lagi bukan terima keselamatan, tapi di sini. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Kita sedang di fase ini kepada tanah yang keempat. Saya berdoa kita ada di tanah yang keempat. Amin Bapak Ibu. Saya terus berharap, saya terus berdoa sama-sama kita ada di tanah yang keempat. Di sini Bapak Ibu, ya Mas dimundurkan lagi di 14, terima kasih. Dicekik. Situasinya pinter banget. Kadang mereka akan mencekik dengan Tuhan tolong. Ada firman. Dan menyimpannya dalam hati. Tapi karena ini loh, perhatikan, Tuhan itu kalau mengajar secara berurutan. Mereka dicekik oleh namanya pertama apa Bapak Ibu? Kekhawatiran. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir? Angkat tangan. Kulo ajeng sinau. Saya tak belajar. Di sini kita bisa khawatir Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu ya? Saya bisa khawatir. Saya bisa mengalami masa-masa cemas di dalam hidup saya. Saya bisa mengalami masa-masa sesak di dalam hidup saya. Saya bisa mengalami pergumulan itu begitu hebat di hati saya. Tapi kekhawatiran di sini Bapak Ibu itu mengandung makna kontinuitas secara berkelanjutan. Jadi mereka dicekik oleh rasa khawatir setiap hari. Jadi firman itu seolah-olah bertumbuh, tapi kekhawatiran ada di atas firman. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Yuk stop untuk ada di fase ini. Kalau kita baca berita hari-hari ini saya sampai ulangi. 2023, perhatikan baik-baik, sudah ada yang membaca persiapan resesi besar-besaran di dalam dunia. Presiden Jokowi udah ngomong tahun depan itu tahun gelap. Akan ada PHK besar-besaran gitu ya, prediksi resesi. Suku bunga akan naik, jadi orang susah membayar cicilan. Suku bunga naik, lalu kebutuhan hidup pangan akan naik. Kita akan memasuki masa besar. Ini tidak terjadi di Indonesia, seluruh dunia. Akibatnya dimulai dari pandemi, ekonomi mulai berhenti. Nanti maksud saya Bapak Ibu, akan terjadi resesi masa-masa sukar. Kalau baca seperti itu, dengar seperti itu, beberapa dari Anda mungkin belum punya gambaran. Saya sudah mulai merasakan secara pribadi. Beberapa item barang sudah mulai naik. Bahkan BBM sudah mulai naik. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah mulai naik, kita sudah mulai rasakan. Dan sebagainya. Kita bisa dalam fase khawatir. Tetapi ketika firman itu hidup di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita tidak boleh dicekik oleh rasa kekhawatiran. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, kekhawatiran dengan khawatir itu hampir sama, tapi sebenarnya berbeda. Mas, bisa khawatir? Bisa ya? Bisa hidup dalam kekhawatiran? Bisa. Tapi kita bisa punya pilihan untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin Bapak Ibu? Kita bisa hidup, oh Tuhan, saya tahu saya khawatir, saya cemas, saya ngeri Tuhan ngadepi seperti ini. Tapi saya tidak mau itu di atas semua yang sudah Kau janjikan dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ini, mari sama-sama kita beralih. Dengar firman. Firmannya udah keren-keren, kalau sekarang mau udah pakai motivasi, kesaksian, bahasanya udah dibungkus keren-keren itu ya. Keren banget semuanya udah sekarang tuh. Saya sampai kalau lihat, amazed banget, saya nggak bisa yang seperti itu. Mereka orang-orang dengan kapasitas seperti itu. Bahasa udah keren-keren semuanya. Tapi intinya adalah mari kita sama-sama bertumbuh di dalam firman. Amin Bapak Ibu. Berakar di dalam firman. Supaya apa Bapak Ibu ini loh? Kita mengalami pertumbuhan selanjutnya. Banyak orang Kristen, banyak orang yang mengikut Tuhan. Dia berkata Tuhan itu menolong saya.
Tuhan itu penyedia hidup saya, tapi Dia izinkan rasa khawatir itu menjadi raja atas hidupnya. Jadi nggak akan menghasilkan buah yang matang. Nanti maksud saya Bapak Ibu, ini jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Kita bisa khawatir, saya bisa cemas, saya bisa khawatir, saya bisa mengalami masa-masa sesak, tapi jangan izinkan itu menjadi Tuhan atas hidup kita. Firman harusnya terus menjadi kuat di dalam hidup ini. Yang kedua, setelah khawatir apa Bapak Ibu? Dan kekayaan. Bahasa di sininya bukan kekayaan wealth, bukan kekayaan material sebenarnya. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Ini sebenarnya pola pikir. Iri di dalam keserakahan, terjemahan aslinya. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, orang yang dihimpit kekhawatiran dan iri dalam keserakahan, yang dikejar apa Bapak Ibu? Semuanya yang dunia suka. Itu dia. Tetangganya bisa beli TV yang besar, dia akan berkata, waduh, aku harusnya beli yang besar. Sepeda motornya tetangganya turun mas dari truk. Sesuk aku tak tuku. Walaupun dengan cara yang sampai iri hati di dalam ketamakan dan keserakahan. Itu terjemahan. Akhirnya firman yang pernah diucapkan, cukupkanlah dirimu hari demi hari, itu tidak terjadi. Buahnya enggak datang. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ini khawatir, iri hati, wah serakah, pengennya semuanya buat saya dong. Enak aja, masa buat kamu. Doa-doanya buat saya dong. Kalau terima berkat-berkatnya buat saya dong. Masa buat yang lain? Enggak lah, kita anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi sumber berkat sama seperti Tuhan. Amin. Sarananya Tuhan. Dan yang ketiga, dicekik oleh kenikmatan hidup. Itu dalam terjemahannya disandingkan dengan kata segala sesuatu yang menyebabkan kita kehilangan fokus akan Tuhan. Segala sesuatu yang membuat kita itu tidak mengenal Dia dengan benar. Bisa jadi kenikmatan hidup itu saya dulunya terjebak dalam hobi, dan hobi itu mengikat saya. Ini bahasa halus saya ya Bapak Ibu ya. Hobi itu mengikat saya. Saya pernah terjebak dalam pelayanan mimbar, seolah-olah saya yang paling keren. Kenikmatan hidup. Orang-orang salah, pelayananmu keren ya. Saya pernah terjebak dalam kenikmatan hidup yang orang bilang, kalau nggak ada kamu semuanya ini nggak jalan. Saya mulai kehilangan fokus saya akan Tuhan. Pujian. Bisa jadi itu hobi kita. Bisa jadi itu keuangan kita. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? 3 hal ini yang tumbuh di dalam semak duri. Mereka dengar firman, mereka simpan, tapi ketika dicekik oleh namanya kekhawatiran itu, Tuhan piye aku harus bayar ini, harus selesaikan ini, selesaikan itu, selesaikan itu. Enggak, firmannya enggak jadi bekerja. Saya mau tanya, kalau kita tanam mangga, harusnya keluarnya benih firman yang ditanam, keluarnya buahnya firman. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jangan pernah dikasih embel-embel berkat. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Konsepnya dibuat. Kalau tanam mangga, keluarnya mangga. Tanam anggur, keluarnya anggur. Tanam firman Tuhan, benih firman Tuhan, dikasih benih firman Tuhan, seharusnya keluar firman Tuhan. Amin. Di dalam firman itu baru ada sekecil yang namanya berkat, sekecil yang namanya pengampunan, sekecil yang namanya kasih, sekecil yang namanya murah hati. Amin Bapak Ibu. Itu.
Nah karena ini 3 hal ini, mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Berbuah sih, berbuah. Tapi ketika diicipi enggak matang. Berbuah sih, ngomongin pengampunan sih. Tapi ketika itu disentuh, tunggu dulu. Yang ini jangan sampai engkau sentuh. Nanti maksud saya, itu belum berbuah dengan matang. Kalau bicara pengampunan harusnya selesai. Berbuah sih, ngomongin kasih. Tapi di jalan raya, dikebut sedikit langsung, nah itu disensor Bapak Ibu. Coba. Nanti maksud saya, itu berbuah tidak matang. Ngomongin kekudusan sih. Tapi ketika disentuh area-area yang itu, ngomong, ya saya gini ya Mas ya, saya susah meninggalkan yang ini, saya susah meninggalkan. Itu artinya buahnya tidak matang. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Mari kita tidak tinggal di tanah yang seperti ini. Kalau anak teologi pasti mikirnya lebih jauh. Salahnya yang ngasih nabur, Mas. Gitu ya, saya tahu. Saya sudah mengantisipasi. Wah, firmannya ini salahnya Tuhan dong. Masa naburnya perbandingannya enggak head to head gitu. Enggak apple to apple. Harusnya tanah yang baik ketemu tanah yang, ya itu khusus nanti ya. Nah, ini karena firman Tuhan berjenjang ya. Ini mari kita sama-sama beralih dari yang sing kepada ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik. Baik itu terjemahannya adalah subur, mudah diolah. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Subur, mudah diolah. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Hati yang baik itu terjemahannya lagi, hati yang baik itu adalah hati nurani yang bersih dan jujur. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, paham ya? Di tanah yang baik, subur, tanah yang subur. Lalu firman itu datang ke hati yang baik. Hati yang baik itu hati yang bersih dan jujur. Kalau ikut Tuhan gak ada motivasi lain selain menyenangkan hati dia. Amin Bapak Ibu. Bersih, jujur di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, aku tuh ngalami fase seperti ini. Aku tahu ini berat, tapi aku tahu mau menyertai aku. Baik, bersih dan jujur. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perhatikan baik-baik. Banyak yang sedikit. Kok banyak yang sedikit? Banyak yang kita harus gali di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika benih itu ditanam, dia akan mulai tumbuh. Benar nggak Bapak Ibu? Benih itu akan menyesuaikan diri. Nanti maksud saya Bapak Ibu, menyesuaikan diri. Kalau teman-teman masih ingat, semakin akarnya itu berakar dalam, pohon itu akan semakin kuat dan akan menghasilkan pertumbuhan yang baik. Ini mendengar firman itu, menyimpannya. Kata menyimpan itu bukannya disimpan lalu dia udah lupa, enggak, simpan baik-baik. Lalu Bapak Ibu dia mulai praktek di dalam ketaatan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Praktek di dalam ketaatan. Kata ketaatan itu bahasanya mengikuti proses dan menyesuaikan diri kepada Sang Pencipta. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Nih. Jadi ketika benih itu ditabur, dia bertumbuh, dia mulai menyesuaikan diri. Ada fasenya, anginnya mulai kencang. Tanaman yang baik bisa protes. Dia akan mulai, Tuhan, aku ikuti. Lagi datang panas terik matahari. Dia akan mulai menyesuaikan. Saya tanya dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu, sudah mengalami banyak musim di dalam hidup kita?
ada suka, ada senang, ada sedih, ada kehilangan. Pernah alami? Kalau kita Bapak Ibu turut dalam ketaatan yang Tuhan berikan dan mengikuti kehendak-Nya, kita akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Amin Bapak Ibu. Ketika benih itu ditabur di tanah yang baik, wah muncullah. Kalau di luar negeri ada 4 musim ya, kalau saya tidak salah ya, di beberapa negara. Musim panas, musim hujan, musim gugur, musim dingin. Ya. Tumbuhan semakin berakar dia akan menyesuaikan diri. Dia akan tahan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Karena apa? Akarnya sudah kuat. Ini dia Bapak Ibu, kalau kita ingin berakar lebih kuat, berakar lebih dalam, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang kuat dan berakar di dalam Tuhan, mari sama-sama dengan firman Tuhan menyimpahnya dalam hati yang baik, hati yang bersih dan jujur, dan melakukan kehendak-Nya. Amin Bapak Ibu. Dibungkus dalam apa? Ketekunan dan ketaatan. Ketekunan itu tidak bisa dilangsungkan dalam 1 hari. Hari ini saya tekun, besok saya enggak bisa. Ketekunan itu bahasanya persisten, artinya mendobat terus maju. Sekalipun keadaannya susah. Amin. Tapi di dalam ketekunan ada ketaatan. Sekalipun Tuhan caramu gak enak, sekalipun caramu gak ngerti, sekalipun saya harus mati rasa, saya akan tahan. Tapi Bapak Ibu, masuk dalam keuangan. Saya sharing ini kepada jemaat di tempat kami. Saya itu bagi kami ini tuh agak deg-degan ketika saya sharing di tengah-tengah jemaat. Saya sudah cerita ya Bapak Ibu, saya itu sedang membangun beberapa tempat. Kami sebenarnya sedang membangun. Nah, saya itu nggak pernah, Bapak Ibu, kita sedang membangun ini gitu ya, mimbar gitu ya. Saya nggak pernah minta ke jemaat, apalagi bagi amplop itu saya nggak. Saya mulai sharing kan gini, Bapak Ibu, saya tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita gitu ya. Saya tahu kita akan menyelesaikan ini bersama dengan Tuhan. Amin, jemaat. Amin. Nah, kita berdoa supaya Tuhan membantu kita dan memimpin kita dalam penyelesaian segala sesuatu. Dah, selesai. Saya nggak bagikan amplop, kita doa. Saya bawa ke tempat gimana kita membangun. Kita doa ya Bapak Ibu, sama-sama tempat ini kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Selesai. Habis itu Bapak Ibu, saya itu kaget. Beberapa waktu kami sudah ada kas untuk membangun, tapi tidak, itu saupel gitu ya. Saupel itu berapa ya Bapak Ibu ya? Di tengah-tengah kebutuhan yang besar, itu tuh seupil, benar-benar seupil. Saya bilang seupil karena apa? Kecil sekali. Kan nggak ada upil yang itu kan nggak ada ya. Itu kan kecil ya. Benar-benar seupil saya bilang. Saya cuma kita itu mulai dengan satu ini. Tapi kita percaya tak akan diselesaikan. Kami nggak bagi selebaran, kami nggak bagi surat, saya tidak berdonasi, minta donasi apapun nggak. Pokoknya saya tahu kalau Tuhan suruh, dia pasti selesaikan. Gitu aja Bapak Ibu. Ini cerita saya tentang ketaatan dan menyimpan firman. Lalu Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian, kira-kira 10 hari, saya mulai membangun, kami mulai membangun gitu ya, mulai dapat fondasi, mulai dapat ini. Tempat itu akan digunakan untuk masyarakat sekitar, gitu ya, masyarakat sekitar. Saya masih ingat sekali, di 10 hari setelah saya sharing itu, ada seorang ibu, dia menjual soto di pasar dengan omset yang tidak begitu besar. Lalu di 10 hari itu, dia itu jualan. Ketika dia jualan seperti ini, Tuhan, hari ini saya diberkati Tuhan. Saya mulai praktek firman. Apapun yang Tuhan beri, apapun yang Tuhan kasih, itu adalah berkat Tuhan. Dan saya mau taat, mengembalikan yang Tuhan beri. Saya nggak
nggak pernah cerita, saya nggak pernah minta. Saya bilang gini, pokoknya jemaat Tuhan, kalau Tuhan memulai, dia akan menyelesaikan bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Lalu ibu ini dia jualan hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-10. Hari yang ke-10, ibu itu sangat sederhana. Nuwun sewu, kalau ke gereja dengan pakaian sangat sederhana, tapi hatinya besar. Dia bawa amplop yang tebal kepada saya. Dia telepon saya bingung ini nomornya siapa, karena anaknya nomornya, saya nggak punya nomornya, tapi anaknya yang telepon. Karena dia nggak pegang HP. Orang tua zaman dulu gitu, nggak pegang HP. Anak telepon, Mas, saged kemriki teng nopo teng warung soto. Oh ya, ibu sakit atau gimana? Oh, disuruh ibu pergi, disuruh ibu ke sana. Oke, ya siap. Saya ke sana. Saya kalau di sana mesti tidak boleh bayar kalau makan soto. Pokoknya, wah soto, Mas habisin gitu ya. Oh nggak habis nggak boleh pulang. Setelah itu masih dicanteli lagi jajanan. Wah saya bersyukur. Nah Bapak Ibu, saya disuruh ke sana. Lalu dia, Bapak Ibu ini ketika saya duduk, saya dikasih soto, kami ngobrol panjang lebar. Saya mau pulang, ibu ini keluarkan gempok amplop. Dan saya tahu, saya udah mulai deg-degan. Waduh, saya ini punya salah apa kok dikasih segempok amplop gitu. Jangan-jangan permohonan doanya banyak banget. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, dia berikan itu kepada saya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Dia berikan itu kepada saya. Mas, ini saya kasih. Saya berdoa 10 hari ini Tuhan, saya pengen memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Dia bilang seperti ini. Saya itu Mas gak punya pamrih apa-apa. Namine kula ampun dipampang teng ngajeng ke gereja. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Namanya saya gak usah ditulis. Udah gak usah, anggap aja gak ada. Tapi saya Mas dalam proses ini sebenarnya saya itu Mas juga ada kebutuhan. Tapi Tuhan itu menggerakkan hati saya. 10 hari ini kamu siapkan keuanganmu, hasil jualanmu kamu bagi 2. Kamu separuhnya kasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya buka di depan dia. Saya kaget meminanya. Bukan masalah materi Mas. Intinya bukan masalah materi. Tapi ketaatan ibu ini. Lalu dia berkata seperti ini bentuk kepercayaan saya mempercayakan berkat yang Tuhan beri. Ini titipan Mas. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ketaatan. Jadi buahnya matang. Dia proses. Karena ceritanya unik. Hari pertama jualan itu Bapak Ibu dari jam 8 dia buka sampai jam 1 siang. Yang makan berapa Bapak Ibu? Pinten Bapak Ibu? 1. Jam 3 sore Tuhan kirimkan sak gerudukan mobil omah 3. Masih dibungkus habis. Itu cerita di luar. Hari kedua berjualan lagi. Enggak habis separuh. Dipesan ternyata. Jadi 10 hari itu Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tapi enggak mudah. Dia dengar firman. Lalu dia simpan. Lalu dia berkata seperti ini bentuk saya mempercayakan keuangan saya kepada Tuhan kok. Saya bukan pemilik. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Saya bukan pemilik. Saya hanya memberikan Mas. Mengeluarkan buah yang baik. Tapi yang buah yang baik itu tidak bisa kita hasilkan kalau kita tidak dalam ketekunan dan ketaatan. Dikit-dikit kita protes sama Tuhan, dikit-dikit kita protes, kenapa seperti ini? Oh gerejanya panas, gak ada hasilnya. Protes musiknya, mari tinggalkan yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kita mulai berjalan dalam kedewasaan, ketaatan yang Tuhan ingin dalam hidup kita, semakin serupa dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita betul di sini mengeluarkan buah. Kalau misalnya orang ngicipi kita, tak makan. Loh, saya menemukan pengampunan dari orang ini. Lalu Anda cerita, saya taat dalam bidang pengampunan. Amin Bapak Ibu. Ngicipi lagi. Kok ada rasanya di sini bermurah hati.
bisa bermurah hati. Saya belajar ketaatan dan ketekunan Mas di sana Mas untuk terus bermurah hati. Amin Bapak Ibu. Karena ini nggak bisa proses 1-2 hari, nggak bisa. Ini terus menerus kita lanjutkan. Amin Bapak Ibu. Nah, Mas saya akan tutup dengan ini kesaksian saya belasan tahun yang lalu. Kira-kira 13 tahun. Saya akan menikah dengan istri saya. Saya lamar istri saya ketika dia masih bangun tidur. Malamnya saya punya gagasan. Habis apel Mas. Wah, 13 tahun yang lalu. Habis apel, besoknya saya punya ide, Tuhan, saya pengen dia jadi istri saya. Karena kami sudah bertahun-tahun gitu ya menjalin hubungan. Besok saya akan ngomong sama dia. Istri saya kaget. Jam 5 Mas saya ke rumahnya. Saya untuk permisi Pak, Bu, Mbak Lia ada gitu. Mbak Lia padahal biasanya panggilnya Lia. Masih tidur Mas. Sebenarnya istri saya sudah di kamar. Lalu bangun, rambutnya masih pengen apa itu namanya tuh. Masih berantakan, tapi cantik kok Mas. Bangun tidur aja cantik istri saya. Saya langsung bilang gitu. Sudah bangun? Sudah sih, cuma aku di kamar. Lalu setelah itu Bapak Ibu, saya pengen ngomong sama kamu. Yaudah ke ruang tamu aja. Kalau gitu ya orang Jawa, ke ruang tamu aja. Saya dibawa ke ruang tamu. Mau bilang apa? Mau tadi malam dari sini kok. Gini loh, saya itu pengen serius sama kamu. Dia kaget. Masa? Saya tuh pengen kamu jadi istri aku gitu ya. Wah kayak di FTV aja gitu. Pengen jadi istriku ya gitu ya. Tadi bingung gitu. Wah ini beneran. Nah udah nangis. Ibunya pas turun. Saya dikira jahat ya. Waduh. Kok ya pas sekali gitu ya. Dia nangis. Terus dia bilang, ya aku mau. Ya aku mau. Dalam proses persiapan. Ini hanya intermezzo. Dalam proses persiapan. Kami itu mulai menabung. Tabung. Kamu kerja, aku kerja ya. Kita mulai mempersiapkan di 13 tahunnya. Ya kerja, saya kerja. Ini nanti buat undangan ya. Ya, nah, nih simpen. Sudah jalan lagi, dapat berkat lagi. Ini nanti buat catering ya. Pokoknya jumlahnya segini, mau kita nggak bisa ngundang orang banyak. Pokoknya buat catering. Ini nanti buat Pak Pendeta. Ini nanti buat dekorasi sederhana. Sudah, kami persiapkan. Nah, Bapak Ibu, di tengah persiapan pernikahan saya dengan istri saya paling benci waktu itu. Istri saya tiba-tiba digerakkan Tuhan. Kasih uangmu yang sudah kamu kumpulkan sama Daniel. Kasih ke bapak itu. Tuhan itu seperti berbisik di hati istri saya. Kasih, dia butuh. Lalu istri saya, bapak itu kan kaya. Dia butuh. Kumpulin Mas, dari kerja keras Mas, kumpulin satu-satu Mas, satu-satu dikumpulin. Tapi Tuhan itu berbisik, kasih ke dia. Lalu istri saya, telepon saya, waktu itu masih pakai dudi gitu ya. Telepon saya ke rumahnya. Ini harus dikasih ke dia. Tuhan ngomong. Tuhan nggak ngomong sama saya. Gitu. Enak aja kasih. Saya tahu Bapak itu kaya. Enggak. Ini udah persiapan buat kita. Jumlahnya cukup banyak bagi kami Bapak Ibu. Saya persiapan itu. Harus suruh ngasih ke dia. Saya bilang nggak bisa. Enggak. Ini bukan Tuhan lah. Jelas bukan Tuhan. Masa Tuhan suruh kita ngasih uang persiapan? Lalu jeleknya saya nggak bisa tidur 3 hari. Setelah dari omongan saya nyerah sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa tidur. Apakah gara-gara istri saya ngomong seperti itu? Akhirnya saya ketemu istri saya bilang, oke, yaudah kita bawa, kasih ke dia. Saya istri bawa ke dia. Anda kenal Pak itu? Saya kasih ke dia. Pak, ini tabungan pernikahan kami. Persiapan pernikahan kami. Tapi Tuhan suruh supaya kami membagikan ini, memberikan ini, bahkan untuk menabur. Walaupun saya tahu saya ini nggak bisa gitu ya. Saya ngomong jujur ke beliau. Istri saya, saya nggak bisa Pak, tapi saya belajar untuk taat.
Dan saya tahu Tuhan akan menyediakan kebutuhan pernikahan kami. Itu enggak kecil buat kami berdua, hasil dari kami memberi. Setelah kami beri, saya pulang. Saya plenggong gitu, wah saya ini salah Tuhan, harusnya enggak saya kasih, harusnya saya enggak kasih gitu. Tapi berjalannya waktu, kami mulai ngumpulin yang pertama. Ini tinggal berapa bulan, kami ngumpulin lagi. Tiba-tiba di rekening kami berdua, saya sudah ada uang masuk. Ini bukan masalah memancing berkat, bukan Bapak Ibu. Tapi istri saya ngomong seperti ini, nanti Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan kita. Di rekening kami masuk, saya cek, ini dari saudara jauh. Dia tanya kepada saya, kamu kayaknya butuh buat undangan ya? Ini ya, saya kok dengar-dengar kamu mau nikah. Iya mas gitu. Saya memang butuh undangan buat bayar undangan. Ya wes, ini beneran saya nggak ada uri apa-apa. Tiba-tiba saya pengen ngasih, saya dikasih. Belum selesai. Sampai kemudian setelah itu catering Bapak Ibu, saya ketemu dengan pemilik cateringnya. Ternyata sahabat saya. Lalu dia berkata seperti, loh, kue main dari nikah? Iya, mau jadi pengantin. Iya. Saya di situ dapat banyak kemurahan. Tuhan itu caranya memberkati kalau dalam ketaatan itu di luar nalar. Amin Bapak Ibu. Belajar taat. Itu kisah yang saya dengan istri nggak akan bisa lupa. Dan ketika ada yang konseling pernikahan dengan kami selalu bagikan itu. Mas lorone punya duit persiapan ke wong liya. Tapi Tuhan cukupkan, bahkan berlebih sampai. Kami mobil aja, wah sampai ada yang pakai punyaku, enggak pakai punyaku aja. Begitu orang dibuat berkemurahan. Tapi prosesnya nggak bisa 1-2 hari. Harus dalam ketaatan dan ketekunan. Belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Belajar berakar semakin di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, semakin banyak musim di dalam hidup kita, jangan protes. Jalani dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semakin kita banyak protes, semakin banyak kesalahan dalam mulut kita. Saya berdoa Bapak Ibu supaya ketekunan dan ketaatan ini termasuk sebenarnya yang paling vital dalam hidup kita, keuangan. Kita belajar, Tuhan aku percayakan berkat yang Engkau beri kepadaku. Amin Bapak Ibu. Supaya berbuah, supaya aku terus bertumbuh. Aku belajar mempercayakan pengampunan Tuhan. Aku gak bisa, aku berbuah matang. Aku belajar mempercayakan Tuhan, buah kemurahan ini Tuhan yang sudah Kau tanamkan. Aku mau bertumbuh di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Dibungkus dalam ketaatan. Ikuti proses Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih sudah amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri pagi hari ini. Tapi teman-teman tolong, setiap proses pernikahan itu beda-beda ya. Jangan nanti kalau nggak Tuhan suruh nabur, jangan nabur. Percayalah nggak akan. Nanti wah saya pengen nabur juga, jangan. Kalau Tuhan nggak suruh, ojo keblondra. Serius. Tapi kalau Tuhan yang suruh kasih, Dia akan mencukupi sampai akhir. Pokoknya kalau Tuhan suruh, Dia akan menyertai. Saya boleh minta pemain gitar lah atau pemain keyboard, boleh ya Bapak Ibu ya. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Boleh lah. Ini kayaknya semua pemain musik deh. Teman-teman, boleh lah bantu saya ya. Boleh lah bantu saya. Kasih key bisa mas.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk umat-Mu, cemerlang bagai emas bumi. Tuhan, ku serahkan semua aku berikan, semua aku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar kami menyenangkan, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita datang kepada Tuhan. Pujian ini ungkapan cinta kita. Katakan, Tuhan, aku mau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kami mau taat, kami mau tekun, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini, Engkau penjunan kami, jadi berjalan untuk umat-Mu, cemerlang bagai emas bumi. Tuhan, aku serahkan. Tuhan, aku serahkan hidupku, semua aku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, kami mau taat, Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Tuhan, beri sama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, sekali menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kau nyatakan jangan, nyatakan, kami berikan hati kami
nggak mudah, serius. Itu membutuhkan ketekunan, membutuhkan banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi percaya di dalam ketaatan ada kemuliaan di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana. Ada penyediaan Tuhan di sana. Pagi hari ini mari kita ambil sama-sama keputusan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau belajar dulu Tuhan. Aku mau belajar dulu. Aku gak mau terlalu jauh. Aku mau hanya belajar taat dan mengeluarkan buah yang matang. Aku mau Tuhan menyenangkan hati. Aku tidak mau dihimpit dan dicekik oleh kekhawatiran, iri hati, kenikmatan dunia, sehingga aku gak matang. Enggak Tuhan, aku mau belajar taat. Belajar aja dulu taat di hadapan-Mu. Karena sebenarnya kemampuan kami hanya di dalam Engkau. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mendengar firman-Mu. Firman ini buat hamba-Mu, buat setiap kami. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau betul-betul jadi orang Kristen yang tidak menghasilkan buah yang matang. Tapi kami mau menghasilkan buah yang matang. Menghasilkan buah yang matang. Kami mengikuti proses Tuhan dalam ketaatan dan ketekunan. Apapun bentuknya, mau bentuk dalam pengampunan, dalam keuangan, dalam apapun juga Tuhan. Kami belajar mempercayakan semuanya ke dalam tangan Kuasa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini seperti biasa. Saya itu minta maaf, Bapak, saya jarang sampai selesai kalau di sini. Nah, Bapak Ibu, saya harus kembali ke tempat asal. Gitu ya, saya berdoa firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, Bapak Ibu. Ingat, ketaatan dan ketekunan itu nggak bisa 1-2 hari. Yuk sama-sama saling mengingatkan. Saya mau taat, saya mau bertumbuh, saya mau berbuah yang matang, supaya orang ngicip hidup saya. Ketemu Bu Gunari, ketemu teman-teman, Mbak Ju, ketemu siapapun, wah, ada pengampunan, ada kemurahan, ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Tapi juga ada mempercayakan Tuhan di sana dalam segala. Amin. Terima kasih, waktunya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Pak Daniel untuk firman-Nya. Saya sangat terberkati sekali dengan firman Tuhan Pak Daniel yang sudah disampaikan. Yang saya tangkap tadi tentang firman Tuhan Pak Daniel, kita adalah anak Tuhan. Kita harus belajar tekun dan taat kepada Tuhan. Maka perjalanan hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberkati yang terbaik. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Eko, silakan untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata dalam pujian surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih penyertaan Tuhan, perlindungan kami atas kehidupan kami Bapa. Pada saat itu Tuhan kami sudah memberikan persembahan ke dalam tangan Bapa, biar uang ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Bapa. Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati setiap orang yang sudah memberi Bapa. Biarlah kami ajarkan kami Bapa supaya kami memberi bukan dari kelebihan kami, biarlah kami boleh memberi dari kekurangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eko untuk doanya. Waktu selanjutnya warta jemaat pengumuman. Hari Jumat ibadah komsel di rumah Ibu Piem jam 17.00. WL Kak Gabriel, firman Tuhan Kak Joshua, saya sendiri. Hari Sabtu doa pelayan Tuhan di gereja jam 14.00. Minggu ibadah raya di gereja jam 7.30 pagi. Petugas minggu 16 Oktober 2022 WL Kak Roy, singer Kak Wahyu dan Tata. Pemain musik grup STT Sangkala. Petugas LCD Kak Felix. Pelayanan sekolah minggu Kak Joshua, saya sendiri dan Kak Eko. Oke, terima kasih untuk pengumumannya. Pada waktu selanjutnya saya minta untuk doa syafaat Kak Rahul, untuk siap sedia untuk doa syafaat dan doa penutup saya serahkan untuk pemain dan doa berkat. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menjaga Tuhan, dan keluarga mereka Engkau selalu lindungi, keluarganya juga Tuhan, yang dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pertanian dan apapun Tuhan, sapi semuanya Kau berkati Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan sapi mereka bisa bertumbuh dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati Tuhan, dan Engkau berkati kesehatan kami Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Opa dan Opa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di masa tua mereka. Biarlah semakin hari semakin takut akan Engkau Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan, dan melepaskan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami gembala yang baik, gembala yang sangat menyayangi kami Tuhan, dan kami akan percaya apapun yang diusahakannya berhasil Tuhan. Anak-anaknya berhasil, cucu-cucunya berhasil Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemain musik, WL, singer, semuanya Tuhan. Tambahkan hikmat Tuhan. Berikan kami hati seorang yang melayani-Mu Tuhan, dan hati sebagai hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami sangat mencintai bangsa negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya berkat dari surga melimpah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami. Mungkin bangsa negara kami pada hari-hari ini mengalami krisis ekonomi Tuhan. Pasti Engkau pulihkan Tuhan. Pasti Engkau
berkati bangsa negara kami Tuhan. Dan kami sebagai masyarakatnya juga selalu Engkau lindungi Tuhan, dari pemerintahannya sampai ke dari presiden sampai ke RT RW semuanya Bapa, Kau jaga lindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja yang ada di Genteng ini Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh Tuhan, semakin hari jemaatnya semakin hari semakin bertambah Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan, hubungan antara gereja-gereja yang ada di Genteng ini, kami yakin dan percaya hubungan mereka baik Tuhan. Kami doakan Bapa, dan kami akan percaya gereja, terkhususnya gereja GSJPD El Shaddai Home ini semakin hari semakin bertumbuh imannya, kedewasaannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan kami berdoa untuk gereja GSJPD El Shaddai Home ini Tuhan, dan bangku-bangku yang kosong Engkau isi Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, baik yang di bawah maupun yang di lantai 2 Bapa, penuh Tuhan, pasti penuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Amin, amin. Ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita melebihi di atas kepala kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya, bisa duduk sebentar. Saya minta Gabriel datang ke depan. Dia hari ini berulang tahun bersama Opa Yayangku yang saya cintai. Ayo El, Yayang sini. Saya mendoakan El, Tina doanya Pak Rene. Mari kita tumpangkan tangannya ke depan. Halo El sayang. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Hari ini El berulang tahun yang ke-1. Tuhan berkati El pertumbuhannya, baik juga Bapa hikmat kepintarannya yang daripada Engkau Tuhan. Berikan El sejak dini dia taat kepada Engkau dan kedua orang tuanya. Tuhan, kami serahkan El di dalam tangan-Mu dimanapun dia berada. Tutup bungkus dengan darah suci-Mu Bapa, baik dia dari bermain dimanapun dia berada, penyertaan-Mu senantiasa. Berkati kedua orang tuanya, jadikan kedua orang tuanya Bapa lebih lagi Bapa, berikan dia hikmat, kemampuan untuk menjaga El dan juga mendidiknya dengan
sukacita yang daripada Engkau, penyertaan-Mu senantiasa untuk El. Bapak, kami serahkan El di dalam tangan-Mu, dan juga untuk Arka kakaknya Tuhan, berkati sekolahnya. Oh, berkati Bapak, apapun yang dia lakukan Bapak, dia senantiasa mengandalkan Engkau. Dimanapun Arka berada, menjadi berkat bagi teman-temannya, baik juga di lingkungannya tempat dia bermain. Urapi lidah dan bibir Arka Bapak, dimanapun dia berada Tuhan, dia menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Wika ini di dalam tangan-Mu. Berkati juga omanya Tuhan, berkati suaminya Edwin. Mungkin hari ini dia bekerja Tuhan, berkati dia pekerjaannya, kesehatannya Tuhan. Urapi dia senantiasa lidah dan bibirnya Tuhan. Di tempat dia bekerja menjadi berkat banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk omanya Tina Tuhan, berkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Kau berkati Bapak, dia menjadi oma yang teladan bagi keluarganya. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kami tetap berdoa di hadapan Tuhan siang hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Rene yang Tuhan percayakan tambah 1 tahun lagi usia 80 tahun. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat dalam hari tuanya, hingga Tuhan damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Tuhan percayakan. Kuat di dalam Tuhan, di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Berdoa hari ini Tuhan memberi berkat yang luar biasa atas hidupnya. Berkat itu tercurah atas hamba-Mu dan kepada istri dan seluruh keluarga kecil dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru Tuhan berikan dalam hidup masa lanjut usia. Dalam nama Yesus, kedua suami istri ini Tuhan, Bu Angel dan Pak Rini, Tuhan sudah memberkati mereka. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita untuk keluarga. Karena Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama. Bersukacita di dalam Tuhan bersama-sama. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun dari kami semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu.
Ya. Entah apa gitu.